Cie, dua, tiga. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang Ibu kota Sumatera Barat digeser ke kota yang lebih besar lagi dengan luas 694,337 km2. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Siapa yang tidak mengenal kota paling bersejarah yaitu Sumatera Barat atau Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Sumbar terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km persegi ini berbatasan dengan 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau dan Mentawai, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Pada akhir 2023, provinsi ini memiliki penduduk sebanyak 5.750.326 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinamakan sebagai Nagari. Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman Verenik de Ostische Compagnie, VOC, di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdcomtoir van Sumatra's West Coast. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke-18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Indrapura. Seiring dengan kejatuhan Kerajaan Pagaruyung, dan keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, pemerintah Hindia Belanda mulai menjadikan kawasan pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Nederlandica. Kawasan yang berada dalam pengawasan Belanda, dan wilayah Minangkabau ini dibagi atas Residentie Padangse Benedenlanden dan Residentie Padangse Bovenlanden. Selanjutnya dalam perkembangan administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatra's West Coast, termasuk di dalamnya wilayah Residentie Bengkulu yang baru diserahkan Inggris kepada Belanda. Kemudian diperluas lagi dengan memasukkan Tapanuli dan Singkil. Namun pada 1905, wilayah Tapanuli ditingkatkan statusnya menjadi Residentie Tapanuli, sedangkan wilayah Singkil diberikan kepada Residentie Aceh. Kemudian pada tahun 1914, Gouvernement Sumatra's West Coast diturunkan statusnya menjadi Residentie Sumatra's West Coast dan menambahkan wilayah Kepulauan Mentawai di Samudra Hindia ke dalam Residentie Sumatra's West Coast. Serta pada tahun 1935 wilayah Kerinci juga digabungkan ke dalam Residentie Sumatra's West Coast. Pasca pemecahan Gouvernement Sumatra's East Coast, wilayah Rokan Hulu dan Kuantan Singingi diberikan kepada Residentie Riau, dan juga dibentuk Residentie Jambi pada periode yang hampir bersamaan. Pada masa pendudukan tentara Jepang, Residentie Sumatra's West Coast berubah nama menjadi Sumatoran Nishi Kaiganshu. Atas dasar geostrategis militer, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatoran Nishi Kaiganshu dan dimasukkan ke dalam wilayah Ryushu. Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 4 tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi 3 provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukit Tinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 GPD 1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km persegi yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini. Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 derajat Celcius sampai 31,5 derajat Celcius. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batanghari, Siak, Indragiri, disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya, dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan. Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di Kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km persegi, Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan ke-11 di Indonesia. Danau lainnya terdapat di Kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar, julukan dari danau di atas dan danau di bawah. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. Pemindahan ibu kota Sumatera Barat merupakan isu yang menimbulkan pro kontra. Tentu ada alasan khusus yang menjadi landasan pemerintah harus memindahkan ibu kota provinsi tersebut. Dalam sejarahnya, Sumatera Barat merupakan wilayah yang banyak dihuni etnis Minangkabau. Berdasarkan data yang dilansir dari laman Sumbar Pro Go ID, dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan tersebut bercorak Buddha karena pengaruh dari kekuasaan Majapahit. Namun, ketika dipimpin Aditya Warman, mereka membuka hubungan dengan Aceh sehingga banyak masyarakatnya yang memeluk Islam. Awal terbentuknya Sumatera Barat merupakan pengaruh besar dari Belanda, terutama setelah peristiwa Perang Padri. Kerajaan Pagaruyung jatuh, hingga wilayahnya dikuasai Pax Nederlandica oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan wilayah dan situasi politik saat itu membuat wilayahnya dibagi menjadi Residentie Padangse Bovenlanden serta Benedenlanden. Kemudian wilayahnya berganti nama menjadi Sumatera West Coast hingga Jepang datang. Saat dikuasai Jepang, namanya ganti menjadi Sumatera Nishi Kaiganshu yang tergabung ke wilayah Ryosho. Setelah masa kemerdekaan, Sumatera Barat merupakan bagian dari Sumatera Tengah menjadi satu dengan Riau dan Jambi. Lalu sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, barulah dipecah menjadi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Saat baru terbentuk, ibu kota provinsi ini berada di Bukit Tinggi, sebuah kota yang sempat menjadi pusat pemerintahan Belanda di Pulau Sumatera. Barulah pada 29 Mei 1958 ibu kota Sumatera Barat dipindah dari Bukit Tinggi ke kota seluas 694,337 km2, yakni Padang. Sampai saat ini ibu kota provinsi tersebut tidak pernah berubah lagi. Kota ini menjadi pusat perdagangan wilayah yang ada di pesisir barat. Hal itu tak terlepas dari sejarahnya yang sempat dijadikan pusat perdagangan oleh Belanda sejak 20 Mei 1784.
Bahkan, wilayahnya sempat direbut Prancis dan Inggris, sebelum pada akhirnya kembali ke tangan Belanda. Lokasinya sangat strategis, sehingga dianggap layak menjadi pusat pemerintahan provinsi. Meski banyak usulan agar pusat pemerintahan kembali dipindah, tapi nyatanya Padang masih bertahan sampai saat ini. Keputusan memindahkan ibu kota provinsi ke kota ini juga membuat jumlah penduduknya berkembang pesat. Kota ini menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar seprovinsi, karena mencapai 919.145 jiwa pada 2023. Begitulah kisah pemindahan ibu kota Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Padang yang terjadi pada 1958. Sekian mungkin sedikit cerita tentang ibu kota Sumatera Barat digeser ke kota yang lebih besar lagi dengan luas 694,337 km2. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.